Bagaimana sebenarnya skenario unjuk rasa pada 27 Maret nanti? Bagaimana pula seharusnya posisi TNI yang sudah dipersiapkan di berbagai titik unjuk rasa? Kami akan membahasnya dengan pengamat politik Boni Argens dan juga wartawan senior Budiarto Sambasi. Selamat malam, Mas Boni dan juga Mas Bas. Kemudian bergabung bersama kami juga ada Robi Tri Widodo, mahasiswa UNJ Jakarta. Selamat sore, Robi. Robi Tri Wahyudi ya, sorry. Baik, sekarang saya nanya ke Robi langsung. Jadi skenario unjuk rasa pada 27 Maret nanti seperti apa? Katanya Kepung Istana. Apakah akan masuk juga seperti itu atau bagaimana? Ya, pada intinya dalam konteks BBM ini gitu ya kan, tujuan kita memang mau menyampaikan apa tuntutan kita kepada Presiden. Yang hari ini ternyata ketika kita sudah berteriak-teriak di tengah jalan, kok Presidennya malah pergi ke Cina gitu ya kan. Otomatis yang kita sampaikan poin-poin tersebut adalah kepada Presiden gitu. Kalaupun memang tidak, mungkinan ada satu gertakan lain gitu ya kan karena kita bertingkat juga dari mulai soft, medium, dan hard. Semoga itu bisa dilihat gitu ya kan. Kalau tadi kata bertingkat maksudnya seperti apa itu? Soft, medium, hardnya seperti apa? Ya, kita mulai dari aksi-aksi kreatif gitu ya kan di depan istana gitu ya kan. Bila itu memang tidak bisa mengetuk, artinya peraturan terkait dengan kenaikan BBM itu tidak bisa digulirkan gitu ya kan. Maka kita harus lebih ekstraktif lagi ya. Artinya bagaimana bisa bertemu nih mahasiswa dengan Presiden. Sampai saat ini kan belum ada koordinasi ataupun kita jajak pendapat dengan pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat itu kan Presiden sedang di China begitu ya. Nah, itu seperti apa nanti? Rencananya targetnya mau bertemu siapa? Nah, kemungkinan besar karena ini kita akan ada 3 tembakan gitu ya kan dari versi kita dari Aliansi BEM seluruh Indonesia. Pertama mungkin dari DPR, kemudian ke Kementerian SDM dan juga Istana Negara. Kemungkinan tembakannya adalah kita akan membawa satu bentuk kekecewaan kami dengan membawa 1000 dirigen mungkin yang akan kita taruh depan istana, mungkin bisa gitu ya kan, kita bakar, ya silakan Pak Presiden lihat gitu ya kan, inilah dirigen yang Bapak isi dengan uang-uang hasil dari objek kalian gitu. Oke, kalau kita lihat begitu ya, jauh-jauh hari sudah disiagakan TNI, terutama pada 21 Maret kemarin juga sudah terlihat melintas di dalam istana. Bagaimana Mas Bas melihatnya ini? Itu pelanggaran terhadap undang-undang, itu jelas kok. Reformasi TNI Polri menegaskan bahwa Polri lah yang mengurus keamanan dalam negeri. Sangat jelas, TNI hanya mengurus pertahanan. Dan dengan masuknya TNI diajak untuk ya menjadi alat kepentingan kekuasaan, bukan alat negara, ini sudah menyimpang dari undang-undang. Nggak ada alasan yang bisa mengatakan bahwa TNI layak diturunkan untuk mengamankan objek vital. Kalau disebutkan karena mengepung istana kemudian daripada terjadi suatu hal yang lebih mengerikan, jadi sedia payung sebelum hujan begitu istilahnya. Polisi punya perlengkapan yang sangat-sangat memadai untuk menangkal demonstrasi dan ancaman-ancaman kerusuhan apapun bentuknya. Nggak perlu TNI. Dan ingat loh, ini kritik bukan hanya dari dalam negeri saja. Pihak luar negeri memperhatikan sekali apa yang terjadi kalau sampai tentara diturunkan untuk mengamankan. Kalau sifatnya standby saja seperti itu? Lebih baik jangan ada dari pandangan mata masyarakat TNI. Kalau mau diturunkan itu sifatnya lebih kepada pengintaian aja. Intelijen masih oke. Ya, membantu BIN, membantu Polri. Jadi tidak muncul dengan secara fisik itu sudah sangat tidak enak dilihat baik oleh kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Bung Boni, kalau tugas dari TNI ini kan juga menjaga keselamatan Presiden. Kalau misalnya tadi disebutkan oleh Pak Iskandar Stompul yang kita cuplik tadi, daripada malu istana masuk, dirobohkan, merusak simbol-simbol negara, apa tanggapan Bung Boni? Ini terlalu berlebihan menurut saya, respons dari pemerintah kita ya. Dan kepolisian juga terlalu berlebihan Mas Bas, karena pengamanan internal itu kan tugas polisi, pengamanan masyarakat. Kenapa kemudian harus tentara yang terlibat? Ini ada kemungkinan, ada upaya untuk mengulang pola-pola Orde Baru untuk mengamankan situasi. Artinya pola Orde Baru untuk coba menangkis segala bentuk kritik dan serangan politik gitu ya terhadap pemerintah. Nah, ini buat saya sebuah ancaman yang sangat serius terhadap proses demokratisasi kita dan juga sebuah ancaman yang serius terhadap masa depan dari upaya reformasi hukum, reformasi politik yang sudah kita jalani selama ini. Jadi seperti apapun kondisi demonstrasi ini di tanggal 27 ke depan, itu tidak akan memberi legitimasi kepada tentara untuk masuk ke dalam wilayah ini yang seharusnya tugas polisi. Tidak memberi satupun legitimasi. Tidak ada saya ingin satupun tanya tanggapan dulu mahasiswa sebelum break.
Bagaimana melihat TNI sudah disiagakan ini? Ya sebenarnya pemerintah Jangan-jangan Mas Bimo siap-siap malah enggak. tempur lagi karena merasa panas gitu kan? Ya artinya saya lihat ini semacam satu keunikan ataupun hal yang aneh gitu ya kan, ketika kita kaum intelektual mau datang dengan secara baik-baik, tapi tiba-tiba dihadang gitu ya kan dengan polisi, pagar begitu tinggi, kemudian ditambah lagi dengan kawanan TNI. Sebenarnya apa yang ditakutkan gitu ya kan? Kami kan Karena disebut-sebut membakar jerigen itu di depan istana tadi. Itu kan data itu dari pemerintah, Indra. Dan itu menurut saya berlebihan. Lihat, kita lihat aja lah kronologi. Mulai dari presiden curhat soal ada yang meneror dia dan keluarganya, bahwa akan ada semacam pembangkangan politik yang sangat radikal di tanggal 27, ada makar, penyanderaan presiden dan keluarganya dan menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang sentral. Tapi katanya fakta itu dicek dari SMS. Terserahlah. SMS-nya kan menurut Rama dan Pohan dalam dialog dengan saya di RRI, dia bilang bahwa yang mengirim SMS itu mengaku sebagai anggota Petisi 28. Tentu saja saya sebagai salah satu pendiri Petisi 28, kita kebakaran jenggot dong ya. Pertama, ini siapapun bisa mengirim SMS dan menulis Petisi 28, Petisi 29 atau apapun. Ya, yang salah, kondisi negara yang juga salah kan nggak yang bisa menerima SMS. mengandalkan hanya SMS sebagai referensi. Persis. Laporan Intel boleh. Makanya, Mas, Masa SMS disebut itu lebay namanya. Persis, makanya saya bilang, negara kan punya mekanisme sekuritas. Kenapa Anda tidak makin intelijen untuk mendeteksi pelakunya? Kenapa harus curhat? Artinya kan benar ini fakta atau jangan-jangan presiden berhalusinasi ini sebenarnya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita akan tanya apakah ada jaminannya aksi besok juga tidak akan berlangsung anarkis. Kami akan kembali saat lagi.